Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber Junior. Halo semuanya, apakah adik-adik sehat-sehat hari ini? Ya, Pak Ali harap begitu ya. Kita akan lanjutkan pembahasan tema 3 kita ya. Sekarang kita sudah sampai pada subtema 2. Pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Ya, kita langsung saja akan baca. Nanti kalau ada pertanyaan ya kita jawab sama-sama ya. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah macam-macam makanan ya. Cermati gambar di atas, kelompok makanan mana yang kamu pilih, mengapa kamu memilih kelompok makanan tersebut. Di sini ada makanan cepat saji. Di sini ada makanan yang tidak cepat saji. Ya. Nah, kita lebih baik makan makanan yang tidak cepat saji, yang masih segar. Segelas susu bagus, banyak mengandung apa? Banyak mengandung kalsium, banyak mengandung protein. Ya, ini ada lemak juga di dalam susu, bagus ya. Kemudian ada jeruk. Wah, jeruk banyak mengandung apa? Vitamin C. Wortel banyak mengandung vitamin A. Ini ada apel, banyak mengandung vitamin A juga ya. Di sini ada selada, di sini ada tomat, pisang. Wah, pisang bagus untuk saraf, bagus. Pisang ini banyak mengandung karbohidrat juga, jadi bisa untuk sarapan ya. Kemudian ini ada kol, banyak mengandung kalsium untuk kesehatan tulang dan gigi kalian. Jadi sayuran-sayuran ini banyak sekali mengandung zat-zat yang dibutuhkan baik untuk energi maupun untuk menjaga kesehatan tubuh ya, kebugaran. Vitamin, mineral untuk pembuatan darah, ada zat besi banyak di sayuran. Ya, jadi ini adalah makanan-makanan yang sehat buat kita. Ya, makan ini aja sudah cukup sebenarnya ya. Karbohidrat dari pisang, vitamin, mineral. Ya, ini tapi enggak apa-apa juga kalau kalian makan makanan pokok ditambah ya. Itu sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia. Kearifan lokal. Oke, makan nasi. Ya, jangan hanya nasi, coba makan jagung. Maksudnya jangan hanya beras ya, jagung. Ada pohung, ada mbote, ada sorghum. Nah, ini ada produk-produk Indonesia. Kalau ini protein dari gandum, gandum itu impor. Nah, impor beli dari luar negeri ya. Nah, apa juga dimakan, tidak masalah. Tapi coba yang produk lokal juga diutamakan. Ya. Ini ada pizza, ini impor dari makanan dari Itali ini pizza ini ayam fried chicken, nah, kan gitu. Soda ini nggak baik untuk kesehatan tulang kalian, untuk ginjal kalian nggak baik ya. French fries kayak gini biasanya banyak mengandung makanan ini nggak sehat, banyak mengandung pengawet, pewarna buatan, pemanis buatan. Jadi kalau bisa memilih, usahakan pilih yang segar ya. Kemudian bacalah percakapan di bawah ini dengan cermat. Nah, ya kita baca. Ini ada Dayu dan Udin ya. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, Dayu bilang gitu. Wah, Dayu suaranya kayak laki-laki. Ya, sekarang Udin, wah sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Nah, sekarang pakai suara cewek. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Tani, ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti koran dan majalah atau media elektronik, ya ternyata iklan itu bermacam-macam. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti koran dan majalah atau media elektronik, media cetak itu koran, majalah yang dicetak ya, media elektronik itu seperti radio dan televisi ya, itu media elektronik. Sekarang Lani, Udin dulu ya. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Terus Lani, kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna cerah dan kalimatnya bagus-bagus. Jadi kedua iklan ada sama bagusnya ya, ada seninya masing-masing. Yang penting apa? Pesan yang dibawa ini bermanfaat apa tidak gitu.
Ya. Dari percakapan di atas, tuliskan perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Samakan pendapatmu dengan pendapat temanmu. Apabila kamu menemukan pendapat yang berbeda, lengkapi pendapatmu dengan pendapat temanmu. Iklan media cetak. Apa kelebihan dan kekurangannya? Ini tuliskan perbedaan antara perbedaan ya. Perbedaan yang membedakan ya, bukan kelebihan atau kekurangan. Media cetak itu dicetak di atas kertas yang jelas ya, dicetak di atas kertas. Kalau dari medianya ya, media ya. Kalau media elektronik, medianya atau ditulis di atasnya aja biar hemat tempat ya. Dari medianya ini adalah televisi, bisa juga komputer ya, internet, boleh juga mungkin film ya, di gedung film ya, sinema, bisa televisi, internet atau gedung film, intinya gambar bergerak ya, media elektronik. Iklan-iklan di media elektronik banyak juga yang tidak bergerak ya, iklan-iklan di internet itu. Terus kemudian dari segi gerakan ya, editingnya ini media cetak, gambar tidak bergerak. Biasanya lebih pada bermain kata-kata ya, menonjolkan ilustrasi dan kata kunci ya. Kalau editingnya bisa gambar bergerak, bisa diam ya, bisa bergerak, bisa tidak. Pada umumnya bergerak ya, bisa juga enggak loh ya. Jadi media cetak kadang-kadang hanya ada banner gitu aja, pada umumnya bergerak. Ada ceritanya ya, ada skenario atau ada ceritanya, sehingga lebih menarik untuk diikuti ya. Biasanya lebih melibatkan emosi ya, emosi sedih atau senang, tergantung pesan yang ingin disampaikan. Biasanya bisa menggunakan analogi, dianalogikan apa gitu ya. Nah, ini dari media dan editingnya aja yang kita ada dialog biasanya ada dialog, bisa ada bisa enggak ya. Pada umumnya bergerak, ada skenario, ini pada umumnya, tidak harus ya, bisa bergerak, ada skenario, melibatkan emosi, ada dialog. Kalau ini tidak ada dialog ya, mungkin ada dialog dalam bentuk bubble gitu ya, mungkin juga ada dialog dalam bentuk tulisan juga, mungkin pada umumnya tidak ya. Semuanya bisa dimasukkan, tapi yang jelas kalau media cetak nggak mungkin bergerak ya. Kemudian bentuklah sebuah kelompok terdiri atas 4 siswa, gunakan kertas A4 dan bagilah menjadi 3 kolom di bawah ini. Diskusikan dengan teman sekelompokmu tentang iklan-iklan yang pernah dilihat atau ditonton, jenis iklan media cetak atau elektronik, dan alasan kamu mengelompokkan dalam media tersebut. Nama iklan, alasan pemilihan media, obat mah ya, obat mah. Media, bisa di elektronik atau televisi ya, cetak bisa, elektronik bisa ya. Media, obat mah misalnya elektronik. Alasan pemilihan media, misalnya lucu ya, disampaikan dengan humor ya. Padma tayangannya lucu, tayangan menghibur ya, biasanya dibikin lucu ya, tidak dibikin menakutkan biar orang itu suka ya.
Kemudian nama iklan apa lagi? Iklan yang biasa muncul di media cetak, misalnya iklan layanan masyarakat, ya, iklan layanan masyarakat, tentang apa? Tentang pemilu misalnya ya, tentang pemilu. Ya, layanan masyarakat dulu waktu pemilu itu di media elektronik pakai lagu misalnya ya, elektronik menggunakan lagu yang menarik, untuk mengajak mencoblos. Bisa juga di radio ya, lagu-lagunya kadang-kadang menarik. Terus sekarang media cetak misalnya iklan apa ya di media cetak itu? Iklan sampo mungkin, ikan sampo ya, media cetak, gambarnya bagus, gambarnya menarik, menampilkan artis idola mungkin, menampilkan artis idola ya, siapa idola kalian artis, misalnya cewek-cewek suka Iqbal misalnya ya, itu menarik, atau perempuan suka Vanessa ya, ada iklan apa itu, iklan handphone ya, membintangi iklan handphone juga. Jadi iklan itu tujuannya untuk membujuk ya, jadi biasanya dibuat menarik ya, kadang ada ceritanya, kalau ada HP baru ya, variasi baru, iklannya bisa menarik. Kelebihannya apa? Misalnya bisa mengecas tanpa dicolokan, sambil ngobrol sambil ngecas ditumpuk di atasnya, misalnya kan ada iklan seperti itu ya, Dian Sastro itu ya. Nah, jadi terus pesan yang disampaikan itu juga menarik kadang-kadang. Kamu akan mengamati temanmu memeragakan iklan yang pernah mereka lihat di televisi. Ikuti langkah-langkah berikut. Pilihlah siswa yang akan memeragakan iklan. Pastikan iklan yang dipilih adalah iklan yang menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Jika iklan tersebut pantas untuk dipertunjukkan ya, jangan iklan yang nggak pantas untuk dipertunjukkan. Coba kalian lihat iklan di televisi yang menarik itu apa. Misalnya iklan menggunakan lagu. Dulu ada produk apa? Sakatonik ABC ya, memplesetkan lagu Aku Anak Sehat ya oleh Joshua, itu biasanya suka anak-anak kecil ya. Ada iklan jeruk makan jeruk dari Joshua juga. Tapi sekarang anak sekarang apa trennya? Pak Ali jarang lihat TV ini ya. Kalian yang sering lihat TV, coba di iklan yang lagi menarik apa sekarang? Berikan tanggapan dalam bentuk berikut ini. Saya pernah atau tidak pernah mendengar iklan tersebut. Saya mengingat iklan tersebut, maka hal yang saya ingat adalah biasanya iklan itu yang diingat adalah jargonnya misalnya kayak setiap produk pasti punya jargon ya, misalnya jeruk kok makan jeruk. Nah, dulu itu cukup terkenal, nggak tahu sekarang sudah nggak lagi ya, jeruk kok makan jeruk, jadi kadang-kadang setiap produk ya itu memiliki jargon tertentu yang membuat orang itu mengingat. Misalnya ingat beras, ingat kosmos. Nah, seperti itu. Satu lagi dari Mayora. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang diulang-ulang sehingga kita itu bisa mengingat dengan baik. Pasti sekarang iklan-iklan yang baru ada juga yang seperti ini ya. Dulu waktu Pak Ali suka nonton TV gitu, jeruk kok makan jeruk. Jeruk kok makan jeruk. Terus ada dulu itu ingat beras, ingat kosmos. Terus ada lagi, kalau sudah duduk lupa berdiri. Itu pipik Olimpik waktu itu. Terus ada yang cukup terkenal ya, WC bablas angin. Nah, itu cukup terkenal zaman dulu. Terus ada juga yang cukup terkenal sampai jadi jargon, orang pintar minum tolak angin. Orang bejo lawannya ya, orang pintar minum tolak angin, orang bejo minum antangin kalau nggak salah. Nah, gitu. Iklan sebelah bilang gitu. Jadi produk yang sama tapi yang lain ya, dari perusahaan lain. Jika saya mengingat iklan tersebut, maka hal yang paling menarik dari iklan itu adalah biasanya yang paling menarik itu jargonnya. Ya, jargon. Yang paling kita ingat ya jargon, yang paling menarik jargon, sama biasanya yang menarik itu ya
apa ya, candaan dari artis ya, candaan dari artis. Memang artis pengaruhnya sangat besar ya. Kalau iklan misalnya sampo gitu biasanya ya artisnya sendiri sudah menarik ya, diambilkan dari artis-artis yang disukai banyak orang biasanya. Kayak UC 1000 dulu adalah Miss Universe yang jadi iklannya. Hampir semua orang kan tahu, hampir ya, belum tentu kalian tahu juga. Banyak orang yang tahu siapa Miss Universe itu. Jadi itu sangat efektif ya. Dari kegiatan di atas, apa yang dapat kamu simpulkan? Tulislah kesimpulanmu, perhatikan tanggapanmu pada poin ketiga, gunakan tanggapan tersebut sebagai bahan untuk membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya, iklan digunakan untuk membujuk, dan untuk membujuk itu dibutuhkan figur. Ya, figur orang yang disukai banyak orang, figur baik. Ya, biasanya artis-artis film terkenal. Sekarang artis yang terkenal siapa? Yang muda-muda gitu, misalnya Adipati Dolken. Wah, itu iklannya banyak kan? Nah, itu disesuaikan juga dengan tujuan dan pasarnya. Kalau anak kecil-kecil ya, untuk kalian yang usia masih SD, mungkin artis-artis muda yang masih SD, idola kalian siapa itu biasanya akan jadi bintang iklan. Kalau sudah tua-tua seperti Pak Ali ini ya, artis-artis yang sama tuanya dengan Pak Ali misalnya ya gitu. Nah, perhatikan percakapan mereka. Lani, aduh perutku sakit. Wah, kenapa Lan? Sepertinya mahku kambuh. Kemarin mahku juga kambuh. Lan, dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Maukah kamu? Mungkin kamu pernah meminumnya. Oh iya, aku jadi teringat ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku. Yuk, terima kasih atas perhatiannya ya. Lalu apa kata doktermu waktu itu, Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita kambuh? Nah, apa yang menyebabkan mah kita kambuh? Masih ingat cerita Dayu dengan mahnya? Coba kamu ulas kembali penyebab seorang terserang mah. Orang terserang mah itu karena telat makan, sering telat makan. Atau makan tidak teratur. Makan tidak teratur. Tidak teratur. Tubuh kita itu memiliki keteraturan atau bioritmis ya, bioritme kita aja ya, bioritme atau keteraturan. Tubuh kita itu memiliki keteraturan. Nah, kalau kita teratur sarapan jam 8 pagi misalnya, atau kalian berangkat ke sekolah jam 8 sudah terlambat ya, kita teratur makan misalnya jam 6.30 pagi sarapan ya, usahakan teratur. Kita itu hidup kalau teratur enak. Kalau teratur jam 6.30 pagi sarapanlah jam 6.30 setiap hari. Ini karena sebelum jam 6.30 lambung kita sudah mengeluarkan asam lambung untuk mengantisipasi makanan yang akan kita makan di jam yang tertentu itu. Jam 7, nggak konsisten jam 7, tubuh kalian akan sehat. Ya, karena setiap jam sarapan pagi, bioritme kita akan mengeluarkan HCl atau asam lambung. Nah, HCl atau asam lambung yang sudah terlanjur dikeluarkan, asam lambung ya, lambung yang sudah terlanjur dikeluarkan ini, kalau tidak kemasukan makanan akan melukai lambung karena asamnya tinggi, sekitar pH-nya itu sekitar 2 itu tinggi, sangat asam. Ya, ini bisa melukai dinding lambung, menyebabkan tukak lambung atau luka atau peradangan pada lambung. Jadi, obat mah itu sebenarnya adalah senyawa basa. Kalau ini senyawa asam. Obat mah ini senyawa basa. Nah, asam itu bisa dinetralisir oleh basa. Ya, asam tambah basa akan jadi apa? Netral. Ya, dinetralisir lah. Obat mah itu adalah penetral suasana asam dalam lambung. Ya, detailnya nanti, jangan sekarang, waktu SMP atau SMA ya. Selain gangguan mah, sistem pencernaan kita
dapat mengalami gangguan lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut, misalnya mengonsumsi makanan tidak sehat pada pola makanan yang tidak teratur. Ya, tidak sehat ini biasanya bikin mah itu terlalu asam, bikin memperburuk kondisi asam lambung. Pola makanan yang tidak teratur ini mengganggu bioritmis, ya, mengganggu bioritme. Bioritme. Karena tubuh kita itu ada ritme tertentu yang setiap hari setiap hari terjadi. Oke. Ayo berdiskusi. Makanya kalian terbiasa bangun pagi, besoknya bangun pagi terus. Kalau dibiasakan molor ya besoknya akan molor terus. Itu bioritme. Jadi milikilah kebiasaan baik. Karena kebiasaan baik itu akan menjadi karakter kalian, akan menjadi ritme hidup kalian, gitu ya. Oke. Diskusikan peta pikiran mengenai berbagai macam gangguan umum sistem pencernaan manusia. Peta pikiran tersebut harus mencakup hal berikut: keterangan mengenai setiap gangguan pencernaan, penyebab gangguan tersebut, gejala gangguan tersebut, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Ya, setelah selesai mempresentasikan peta pikiran kelompokmu di depan kelas, lalu pajang di tembok kelasmu. Cara mengatasi apa? Merupakan ya kelebihan asam lambung, ya, kelebihan asam lambung. Karena asam lambung sudah dikeluarkan, makanan tidak ada. Nah, ini bikin mah, ya. Mah ini, kelebihan asam lambung ini menyebabkan iritasi di lambung, menyebabkan iritasi lambung. Ya, kelebihan asam lambung menyebabkan iritasi di lambung. Tapi kalau dimasuki makanan, ya kelebihan ini justru untuk pencernaan. Ya, jadi asam lambung untuk mengaktifkan pepsin dan membunuh kuman penyakit serta melumatkan makanan, melembutkan makanan. Jadi fungsinya memang besar, tapi fungsi itu harus ada makanannya. Kalau nggak ada malah melukai lambung itu sendiri. Mak disebabkan oleh asam lambung, kelebihan asam lambung, yang merupakan kelebihan asam lambung yang jelas disebabkan oleh asam lambung. Asam lambung ini makan tidak teratur, gitu aja ya. Pencetusnya makan tidak teratur, pola makan tidak teratur, gitu aja. Ini tadi sudah ada sih jawabannya ya. Di sini tadi pola makan tidak teratur dan makanan yang tidak sehat. Makanan tidak sehat, dan pola makan tidak teratur. Jadi ada 2 poin ini ya. Kemudian gejalanya ya sakit pada lambung. Sakit pada lambung. Gejala itu yang kita rasakan, sakit pada lambung atau perut ya. Cara mengatasinya minum obat MAC. Ya, cara mengatasinya minum obat MAC, terus mencegahnya. Tambah satu lagi cara mencegah, ya, panas satu lagi yang mencegah. Ini makan makanan yang teratur ya, pola makan teratur, terus makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat. Ya, kalian tahu sendiri. Gangguan sistem pencernaan selain MAC ada lagi apa ini? Ada diare. Ya, diare. Diare. Gejalanya adalah sering buang air kecil, sering buang air kecil, dan air besar kok air kecil, sering buang air besar, dan air besarnya itu encer mas ya, air besar ya, terus sakit perut, terus tinja encer. Kemudian cara mengatasi dengan minum obat diare. Obat diare. Nah, cara alternatifnya, cara herbal ini, Pak Ali lakukan ini sebelum minum obat diare biasanya. Makan daun jambu muda. Makan
daun jambu biji. Nah, ini lebih sehat. Ya, kalau kalian nggak suka sepetnya dikasih garam. Ya, jadi ini obat diare. Ya, daun jambu kalian ambil yang bagian ujungnya, ya, dikasih garam, digulung, dimakan. Itu bisa ya untuk obat diare. Sebelum kita kasih obat kimia yang sebenarnya selain menyembuhkan diare juga berat buat ginjal kita, coba yang herbal dulu. Ya, ini disebabkan oleh bakteri Shigella dysenteriae. Ya, dysenteriae. Ya, sakitnya memang diare atau disenteri ya. Merupakan sakit perut ya, sakit perut ya, sehingga sering buang tinja encer disebabkan oleh bakteri. Ya, biasanya penyebabnya makan makanan yang tidak sehat. Ya, penyebabnya ya, ini masih ada satu lagi panah ya. Di sini ada penyebabnya makanan yang kotor atau tidak sehat. Jadi pastikan makanannya bersih ya. Terus sistem pencernaan apa lagi? Ada tipus disebabkan oleh virus kalau ini. Bukan, bakteri juga, bakteri Salmonella. Ya, Salmonella typhusa. Ya, terus apa lagi? Sakit perut ini kembung, kembung biasanya ya, kembung. Karena masuk angin, ya ini masuk angin. Karena kalian tidur di lantai nggak pakai baju biasanya kembung. Terus sakit perut apalagi kram ya ada juga. Kurang vitamin B ini biasanya kurang vitamin B biasanya sering kram di perutnya. Terus sakit perut apalagi? Ya yang dua ini PR untuk kalian ya. Coba kalian googling. Ya, saya lagi kehabisan ide. Sakit perut apa lagi? Ya, cacingan. Ya, oleh infeksi cacing. Ya, infeksi cacing. Cacing macam-macam. Ada cacing belang, cacing tambang, cacing kremi. Ya, yang sering anak-anak kremi biasanya. Ya, terus ada cacingan. Terus ada satu lagi apa? Ya sudah. Belum ada kepikiran. Kalian browsing sendiri Google. Terus kemudian bekerjalah dalam kelompok. Pilihlah satu macam gangguan pencernaan, rancang poster yang menerangkan tentang gangguan pencernaan tersebut. Isi poster tersebut harus sama dengan isi peta pikiran yang telah kamu buat sebelumnya, namun ukuran poster harus cukup besar. Perhatikan beberapa berikut, misalnya cacingan. Judul poster harus dapat dibaca minimal 2 meter. Cacingan, ada gambarnya cacing tertawa gitu ya. Ya, misalnya gini dibuat hiperbola biasanya ya, masa cacing kok tertawa ya, matanya cuma satu misalnya, hehehehehe ya. Jadi dia akan bisa, misalnya di sini ada kesatria. Nah, kesatria ini yang bikin obatnya ya, ini adalah kesatria yang akan melawan cacing, adalah dikasih hidup bersih. Ini adalah pasukan cacing misalnya. Pasukan cacing itu adalah makanan kotor. Nah, makanan bersih ini akan melawan makanan kotor misalnya seperti itu ya. Jadi mari kita lawan cacingan dengan hidup bersih. Ya, mari kita lawan cacing perut dengan gaya hidup sehat. Hidup sehat. Nah, misalnya seperti itu contohnya ya.
Judul poster informasi disajikan dalam bentuk poin, tulisan harus rapi dan cukup besar sehingga terbaca dari jarak 2 meter. Informasi terdiri atas keterangan mengenai topik pembahasan, penyebab gangguan, gejala gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi. Ya, sumber, cantumkan pola sumbernya dari mana, tulislah pesan, kesan mengenai tugas ini dan pelajaran yang didapat. Apabila memungkinkan, pasang foto anggota kelompok. Ya, di sini diare. Nah, kalau saya tadi kan ngasih cacingan, di sini diare. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Bagaimana tanda-tanda diare? Tanda diare, gejala yang tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare adalah buang air besar, encer, sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja dan perut kembung. Cegahlah dengan minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, tidak mengonsumsi makanan atau jajanan sembarang. Nah, diare ini cukup menarik juga, ya. Jadi kalian bisa mengilustrasikan gambar seperti ini, menganalogikan, ya. Misalnya pahlawan dengan pedangnya, ini adalah gaya hidup bersih, dan ini adalah cacing-cacing adalah pasukan jahat seperti Venom, ya. Seperti gitu, kalian terserah kreativitas kalian seperti apa. Berdasarkan contoh poster di atas, diketahui bahwa diare ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasa atau normalnya. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja lebih banyak dari biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius seperti disentri dan kolera. Gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus-menerus disertai dengan rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah. Kolera bisa kita masukkan ke sini. Tadi ruang kosong di sini, kolera. Wah, sudah komplit. Ya, ada ide dari bawah ya. Pemberian cairan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan elektrolit. Minuman cairan oralit merupakan cara pengobatan paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan oralit tidak tersedia, maka kamu dapat membuatnya sendiri. Nah, ini adalah lagu yang cukup populer, ya, oralit. Pak Ali masih ingat, lagu ini adalah Pak Ali masih cukup kecil, ya, sudah ada lagu ini. Kita nyanyikan ya. Aku anak Indonesia, sehat dan kuat, karena mama memberi. Nah, itu kan Sakatonik ABC jadinya. Waduh, keliru Pak Ali, gara-gara lagunya diplesetkan oleh Joshua. Aku anak Indonesia, kok gitu sih? Sehat dan kuat, karena mama memberi. Wah, ini lagu oralit. Coba teksnya lagu Aku Anak Sehat saya cari deh. Teks lagu Aku Anak Sehat. Ya, lirik lagu Aku Anak Sehat. Lupa saya. Anak Sehat. Lirik lagu Aku Anak Sehat. Lirik lagu anak. Karena diplesetkan oleh Joshua, yang diingat Pak Ali lagunya Joshua. Itu kekuatan dari iklan. Ya, mana liriknya tidak ada di sini. Wah. Kacau ini. Anak sehat, pipik. Nah, ini. Lagu lirik lagu anak sehat. Ya. Oh iya, gini loh. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Gitu loh. Oke, sekarang Pak Ali ingat. Kita nyanyikan sama-sama ya. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi asik. Gimana sih? Kuncinya itu lagi ya. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat.
Selama aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Nah, gitu loh. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu tetap selalu waspada. Pertolongan oralit selalu siap sedia. Oke, ini kita nyanyikan sama-sama ya. Ini saya besarkan dulu. Ini liriknya, biar kalian bisa lihat. Mulai sini ya. Aku anak sehat ini. Aku anak sehat. Ayo kita nyanyi sama-sama. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin cermat. Selama aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan oralit selalu siap sedia. Oke, seperti itu. Catatan kalau ada yang salah mohon koreksinya. Oke, bagus Mbak. Ini siapa yang bikin ini? Mbak Pipit ya, yang bikin. Kalian bisa lihat teksnya ya. Pipit WordPress. Oke, kita kembali ke sini lagi. Itu adalah lagu iklan pemerintah tentang oralit ya. Ini lagu cukup terkenal dulu ya. Dulu tokoh-tokoh idola anak-anak zamannya Pak Ali ada si Unyil. Ya mungkin bapak-bapak ibu guru yang umurnya di atas 40 tahun pasti masa kecilnya lihat si Unyil juga. Ada Pak Raden, ada si Unyil dan lain-lain ya. Kalian yang anak zaman now mungkin juga ada tayangan di televisi ya si Unyil ya. Bersama dengan kelompokmu buatlah cairan oralit, sediakan semua bahan dan alat yang diperlukan dan ikuti langkah-langkah pembuatannya dengan cermat. Ya, bahan-bahan yang dibutuhkan setengah sendok teh garam, ya, 6 sendok teh gula pasir dan 1 liter air hangat. Pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Ya, jadi pisang itu wah, itu makanan sehat. Baik untuk saraf kalian pisang ini, ya, baik untuk saraf. Kalian sarapan pagi dengan pisang hijau gitu aja sudah cukup, ya. Ya semua pisang tidak apa-apa sih. Pisang hijau biasanya lebih enak dimakan. Pisang Cavendish itu enak dimakan, ya. Larutan gula dan garam dalam air hangat. Pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja, ya. Buatlah laporan percobaan sederhana dan tulisan juga manfaat dari larutan oralit yang kamu buat. Manfaatnya apa? Untuk mengganti cairan tubuh, ya. Manfaat oralit ada mengganti cairan tubuh yang keluar saat mencret. Nah, saat mencret. Ya mencret itu seharusnya tinja kita kan diserap lagi oleh usus besar. Gara-gara mencret belum sempat diserap oleh usus besar cairannya, jadi banyak cairan yang terbuang. Nah, kalian bisa kurang cairan. Hal-hal baru yang kamu pelajari hari ini apa? Nyanyi lagu aku anak sehat, ya. Harusnya aku anak sehat ya, jadi aku anak Indonesia. Waduh, Pak Ali jadi lupa lagu aslinya. Tulislah 4 hal baru yang menurutmu menarik dan untuk diceritakan kepada orang tuamu. Kegiatan bersama orang tua sekarang. Bersama orang tuamu buatlah larutan oralit dengan mengikuti petunjuk dan menggunakan bahan-bahan seperti yang disajikan dalam buku ini. Apakah kamu menemukan kesulitan? Bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan tersebut? Ya, Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minuman limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak menjual limun tadi.
Hati-hati urin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Dia bilang perutnya melilit tak lama setelah makan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Oh, Lani yang bilang, kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Diskusikan dengan teman sebangkumu bagaimana diare bisa terjadi ya, dan apa yang menyebabkan diare. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi yang lebih sering dibandingkan biasanya. Pada umumnya diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh kotoran. Faktor penyebab diare secara umum ya, diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Ya, sekali lagi, diare ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak terserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses atau cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut dapat terjadi akibat keracunan makanan. Ya, jadi diare bisa oleh virus dan bakteri. Ya, bakteri biasanya yang menyebabkan adalah salmonella dan tentu saja ada bakteri yang jelasnya Shigella dysenteriae itu menyebabkan disenteri ya atau diare. Ya. Oke. Tapi bisa juga disebabkan oleh mikroorganisme lain atau mikroba lain ya. Virus juga bisa. Infeksi virus ya. Secara umum penyebab diare antara lain adalah infeksi virus atau rotavirus. Ya, adalah penyebab diare pada anak akut yang paling sering. Rotavirus. Ya. Infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Ya, ada bisa dengan infeksi virus, ada infeksi bakteri dan parasit yang masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Parasit biasanya cacing. Ya. Intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap makanan, terhadap gula, pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Ya, jadi ada intoleransi itu tidak tawar bahasa umumnya ya, tidak tawar terhadap makanan tertentu. Jadi kita biasa, orang tua kita bisa menyebutkan, oh kamu tidak tawar terhadap ini, berarti tubuh kita intoleransi. Ya kalau tawar berarti toleran. Alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan, banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu proses membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Membantu membunuh bakteri baik dan jahat. Jadi antibiotik intinya membunuh bakteri, bukan yang jahat yang dibunuh, yang baik juga dibunuh yang jadi masalah. Ya, tapi kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang alergi terhadap antibiotik. Ya, jadi ini tidak terjadi pada semua orang. Kalau kalian alergi ya jangan diulangi lagi gitu aja ya. Penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab, gangguan fungsional atau stres. Orang stres itu bisa sakit perut juga. Ya, jadi kalian boleh saja ya, santai saja kalau menghadapi ujian. Yang penting selalu persiapan dengan baik. Di antara teman-teman di kelas pasti ada yang sudah pernah sakit diare. Coba bertanya pada teman-temanmu gejala apa yang ditimbulkan oleh gangguan diare. Gejala diare sekarang. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar, encer, dan sering. Kita menyebutnya mencret ya. Mencret, kram perut, yang nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan kembung. Jadi mengapa diare dapat sangat berbahaya? Karena bisa karena mencret ini tadi ya, ini bisa kita kekurangan cairan, menyebabkan orang
kekurangan cairan. Padahal tubuh kita sangat membutuhkan cairan. Hampir 70%, 70% hampir ya, kurang lebih 70%, 60 sampai 70 lah ya, 60 sampai 70% ya, tubuh kita terdiri dari cairan. Tubuh terdiri dari cairan. Jadi kalau kekurangan cairan ya kita ya sangat berbahaya bagi kesehatan dan hidup kita ya. Nah, cara mengatasinya apa? Tadi sudah oralit. Ya, kenapa ada gula dan ada garam? Karena yang dibutuhkan tubuh bukan hanya air. Ya, tubuh tidak hanya butuh air, tubuh itu butuh air, ya, kemudian energi, ya, air itu energi. Ini didapatkan dari gula. Air tentu saja dari air ya, energi dari gula, terus elektrolit. Ini dari garam. Ya, tubuh kita selain membutuhkan air, membutuhkan energi yang kita dapatkan dari gula dan membutuhkan elektrolit yang dari garam. Nah, itu untuk ya tubuh kita itu sehat. Nah, buat buku kecil yang berisi tentang penjelasan mengenai diare. Kumpulkan informasi yang untuk melengkapi buku kecilmu. Gunakan buku kecilmu sebagai panduan apabila kamu mendapat tugas untuk menjelaskan tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Dayulani dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Simak percakapan mereka. Dayu, semalam aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi, Lan. Sama persis dengan obat mah yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit mah. Lah nih, ya, aku sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi terkenal di televisi saat ini. Itu juga yang membuatku tertarik membelinya, Dayu. Ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah lihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Ya, kamu betul, Ben. Kreativitas. Ya, kata kuncinya adalah kreativitas. Yang tinggi memang sangat dibutuhkan sebagai sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut. Sekalipun iklan yang umumnya terdapat di media elektronik berbeda-beda, ada satu persamaan dalam bahasa iklan yang digunakan. Setiap bahasa yang iklan digunakan ternyata memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri dalam yang dimiliki oleh bahasa iklan. Bentuknya sebuah kelompok yang terdiri adalah apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh bahasa iklan? Ciri-cirinya ya singkat. Ya, yang pertama singkat, yang kedua padat. Padat informasi, artinya singkat, kalimatnya tidak panjang, padat informasi. Ya, dan singkat, padat, dan mudah diingat. Ya, singkat ini artinya tidak panjang. Ya, kenapa Pak Ali menggunakan kalimat yang belakangnya selalu diakhiri dengan huruf T? Ini ada alasannya juga. Karena dengan ini kalian juga lebih mudah mengingat, loh. Singkat, padat, dan mudah diingat. Ya, daripada Pak Ali misalnya bilang, kalimatnya tidak panjang, kalimat tersebut mengandung banyak informasi, kita jadi mudah mengingatnya. Pasti kalian kalimat itu akan susah. Tadi Pak Ali ngomong apa ya? Ya, tapi kalau Pak Ali ngomongnya seperti iklan juga, singkat, padat, mudah diingat. Nah, itu membuat kalian mudah mengingatnya kan. Daripada kalimatnya tidak panjang dan kalimat tersebut dipenuhi penuh dengan informasi dan kita mudah mengingatnya. Tadi apa ya? Gitu ya, kayak bentuklah sebuah kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Tuliskan dalam kolom berikut ini kalimat-kalimat iklan yang biasa kamu ingat dan ketahui dalam media televisi, radio, internet. Diskusikan ciri-ciri kalimat iklan elektronik yang terdapat dalam kalimat tersebut. Presentasikan di depan kelas hasil diskusi temanmu. Nah, ini kalian kalian kerjakan sendiri. Saya bantu satu aja. Ada yang cukup fenomenal di kalangan anak-anak, jeruk, kok makan jeruk.
kok makan jeruk. Artinya apa? Kita diminta untuk memakan jeruk, kita yang makan jeruk, bukan jeruknya ya. Diminta untuk mengkonsumsi produknya agar mendapatkan vitamin C yang terdapat dalam jeruk. Pada intinya kan itu, kan gitu ya. Oke, berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok, membuatlah kesimpulan tentang ciri-ciri bahasa iklan pada kolom berikut ini. Ciri-ciri bahasa iklan tadi ya, singkat, padat, ya mudah diingat. Oke, diingat itu nggak dipisah ya. Diingat itu dijadikan satu, diingat. Oke. Untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tari-tarian, termasuk tarian-tarian daerah. Tahukah kamu apa yang menarik dari tarian daerah? Ada banyak tarian daerah di Indonesia. Ya. Ayo membaca. Untuk ayo membaca ini, ya, akan saya sampaikan di video selanjutnya. Jadi kita sudah sampai di sini. Kita akan nanti belajar tentang tari-tarian. Ya, ini ada tari reog, ada tari topeng, macam-macam ya. Ya, adalah besok ya kita belajar tentang tari-tarian. Oke, untuk hari ini cukup dulu. Semoga apa yang disampaikan Pak Ali ini bermanfaat buat kalian. Ya, ini adalah segmen pertama dari subtema 2 dari tema 3. Itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.